Bab 65. Aku terus berontak dan kaki ini berhasil menginjak kakinya dengan sekuat tenaga, hingga ia mengaduh kesakitan dan akhirnya pelukannya melonggar. Aku sekuat tenaga terus berontak dan akhirnya aku berhasil keluar dari pelukan orang tersebut. "Mas Arya, kamu ini apa-apaan sih? Main peluk-peluk saja. Kamu itu kan tahu kalau aku ini sudah punya suami. Aku ini istri orang. Mau aku laporkan kamu ke pihak yang berwajib dengan tuduhanmu melakukan pelecehan. Bisa juga dengan tuduhan perbuatan yang tidak menyenangkan," ancamku. "Jangan seperti itu dong, Nisaku sayang. Biar bagaimanapun juga aku ini kan sayang banget sama kamu. Aku benar-benar tulus sayang sama kamu," ucapnya. Mas Arya, maaf ya. Aku harus berapa kali lagi mengatakan kalau aku tidak mencintai Mas. Aku ini sudah istri orang, istrinya Mas Andre. Jadi kamu jangan ganggu aku ataupun rumah tanggaku lagi. Pergi jauh-jauh dari kehidupanku. Kalau enggak, jangan salahkan aku jika aku benar-benar melaporkanmu ke pihak yang berwajib. Aku mengancam Mas Arya supaya ia tidak lagi berbuat semaunya. Aku merasa tidak nyaman selalu diteror terus oleh Mas Arya. Aku sudah berniat akan melaporkan tindakannya jika terus-menerus berbuat di luar jalur. "Ada apa ini, Non? Apa orang ini bikin ulah sama Non Anissa?" Pak Edi yang baru datang langsung bertanya. "Iya, Pak, tolong suruh pergi orang ini dan pastikan kalau ia tidak akan datang lagi ke area rumah ini." Aku menyuruh Pak Edi untuk mengusir Mas Arya dan mengingatkan supaya memperketat keamanan. "Iya, Neng, siap laksanakan." Pak Edi langsung melaksanakan perintahku dan menyuruh Mas Arya untuk segera pergi dari kediamanku. "Nisa, asal kamu tahu walau sampai kapanpun aku akan tetap mencintaimu. Aku akan tetap mencari cara untuk memisahkanmu dengan suamimu. Tunggu saja, Nisa, aku akan kembali untukmu." Mas Arya tetap meracau saat dipaksa keluar oleh Pak Edi. "Sudah, diam. Ayo sekarang lebih baik Mas segera pergi dari sini. Daripada nanti saya teriakan Mas maling. Bisa babak belur kamu nanti, Mas." Pak Edi menyuruh Mas Arya untuk diam. Namun, Mas Arya tetap berteriak-teriak sambil berontak. Sudah seperti orang kesurupan saja dia itu. Setelah Mas Arya berhasil dibawa keluar oleh Pak Edi, aku meminta Pak Edi supaya langsung mengunci pintu gerbang. Aku juga meminta Pak Edi supaya terus berjaga-jaga. Aku takut jika Mas Aryan akan melakukan perbuatan yang lebih nekat. Setelah berpesan kepada Pak Edi, aku segera masuk ke dalam rumah untuk memakan nasi uduk yang dibelikan oleh Pak Edi. Aku membeli nasi uduk sebanyak 3 bungkus buat sarapan kami bertiga, yaitu aku, Bi Ija, dan juga Pak Edi. Jujur saja, setelah mendapat perlakuan yang mengagetkan tadi, aku merasa sangat lapar. "Non, ada apa di luar? Kok sepertinya tadi ada yang teriak-teriak?" tanya Bi Ijah saat aku ke meja makan untuk menyimpan nasi uduk yang dibeli Pak Edi tadi. "Biasa, Bi, ada orang gila lewat." Aku berbohong, sebab malas untuk membahasnya. "Tapi dia tidak ngapa-ngapain, Non, kan?" Bi Inah bertanya dengan sangat mengkhawatirkan aku. "Enggak, Bi, alhamdulillah Anissa selamat. Ini, Bi, nasi uduknya dimakan dulu, ajakin Pak Edinya sekalian," perintahku. "Iya, Non," sahut Bi Ijah sambil menghampiriku. Sedangkan aku segera memakan nasi uduknya setelah menyimpannya dalam piring. Pada saat aku sedang bersantai di ruang keluarga sambil menonton televisi, gawaiku yang disimpan di atas meja berdering. Segera aku meraih benda pipih itu dan ternyata yang meneleponku adalah Papa. Aku pun segera menerima telepon dari Papa tersebut. "Assalamualaikum, Pak," sapaku. "Waalaikumsalam," sahut Papa. "Ada perlu apa, Pak? Tumben masih pagi Papa sudah telepon Anissa. Ada yang urgen?" tanyaku. Aku bertanya kepada Papa tentang maksud dan tujuan Papa meneleponku.
Padahal baru tadi pagi aku pulang dari rumahnya. Tetapi sekarang sudah ditelepon lagi. Gak apa-apa, Nisa. Papa cuma mau kasih tahu kamu kalau tadi Maya datang ke rumah lagi. Dia berterus terang ingin menjadi istrinya Papa. Papa sangat kaget mendengarnya karena Papa baru mendengar ada seorang wanita yang melamar laki-laki. Papa memberitahu alasannya kenapa ia meneleponku. Terus bagaimana jawaban Papa? Tanyaku penasaran. Sesuai dengan rencana kamu, Papa berpura-pura menerimanya, tetapi Papa meminta pada Maya supaya jangan terburu-buru ngajak menikah. Papa bilang sama dia kalau Papa harus membicarakan ini dulu dengan kamu dan juga Andre sebagai keluarga Papa. Papa mengungkapkan semua yang dia bilang kepada Mbak Maya. Terus Mbak Mayanya setuju tidak dengan permintaan Papa? Aku langsung menyerobot dengan pertanyaan. Aku merasa sangat penasaran apa yang dikatakan Mbak Maya setelah mendengar ucapan Papa barusan. Iya, dia setuju, kata Maya. Memang harus ada izin dulu dari kamu, supaya nanti saat menjalin rumah tangga bisa tenang. Tidak ada yang mempermasalahkannya. Pokoknya dia itu pintar banget dalam merangkai kata, tidak terlihat sedang berbohong, seperti yang sedang bersungguh-sungguh saja. Papa menjelaskan semuanya yang Mbak Maya katakan. Oke, Pak, lanjutkan. Pokoknya jangan sampai Papa terboyok ataupun terlena dengan rayuan mautnya Mbak Maya. Justru kita harus bikin dia terlena dan masuk ke dalam jebakan kita. Setelah itu baru deh kita bereskan mereka semuanya. Aku memberi saran kepada Papa untuk tetap mengimbangi permainannya Mbak Maya, supaya ia tidak curiga dan masuk jebakan kami. Iya, siap. Papa akan lakukan semua yang kamu sarankan. Kamu di sana jaga baik-baik cucu Papa. Jangan sampai terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya sudah, Papa tutup ya teleponnya. Assalamualaikum. Papa mengakhiri pembicaraan kami. Waalaikumsalam, jawabku. Setelah itu handphone pun kembali aku letakkan di atas meja. Baru saja aku mau menikmati lagi tontonan drama Korea kesukaanku. Terdengar lagi suara bel berbunyi yang tandanya ada seseorang datang atau bertamu. Aku pun dengan malas berdiri dari sofa, sebab ingin membukakan pintu. Namun baru 2 langkah aku mengayunkan kaki, Biijah datang. Dia bilang biar dia saja yang akan membukakan pintu. Kebetulan sekali aku memang sedang malas. Non, biar Bibi saja yang membukakan pintunya. Lebih baik non duduk lagi saja, perintah Bi Ina. Ya sudah kalau begitu, terima kasih ya Bi. Aku berterima kasih kepada Bi Ijah sebab dia mau membukakan pintu untuk tamu tersebut. Iya non, sama-sama, sahut Bi Ijah.